Halo teman-teman. Halo. Eh, di luar agak Hujan. mendung karena emang hujan, jadi cahayanya agak terganggu dikit, tapi Ya. nggak apa-apa. Eh, apa ya, Riz, nih bingung juga sih mau ngomongnya karena saya masih ke bawah hype-nya DC fandom. Meskipun kalian nonton ini mungkin agak telat ya. Iya. Tapi apa ya, kita emang apa ya, memikirkan dulu kita mau ngebahas dari sudut Iya. mana sih gitu loh. Sebenarnya pengen bahas semua trailernya, tapi kayak nggak ada yang bisa dibahas dari yang lain ya. Makanya udah kita skip yang lain. Takutnya nanti malah kita jadi Ngobrol ahli nujum. ngomong nggak jelas. Yang kita bisa memprediksi yang ini itu yang ini. kita pengen bahas aja Ya. dua. Ya. Pertama adalah The Flash. Ya. Oke. Udah itu dulu aja. Gimana, Riz? The Flash nih. Ah, ini bagus sih. The Flash itu mungkin orang bilang udah baru teaser aja kok udah nunjukin twist. Padahal si Ezra bilang kita nggak punya apa-apa nih buat ditunjukin. Iya, twist loh, twist 2 Barry itu. Nah, aku jujur malah bukan Batman ya, karena Batman-nya udah diberitakan terus. Aku pas ngelihat Michael Keaton keluar tuh nggak merinding, Ya, karena betul. expected. Cuman aku nggak kaget sebenarnya. Soalnya spoiler udah ada. Ada pas Barry ada 2 sama siapa belakangnya tuh Supergirl ya? Supergirl. Nah itu, loh Barry-nya 2. Ya. Dengan bentuk yang berbeda, agak lebih tinggi kayaknya. Dan rambutnya gondrong. Rambutnya gondrong. Lebih gondrong. Nah, tapi kan sebelum itu kan beberapa minggu sebelum itu kan di internet udah bocor tuh tentang proses syutingnya di mana memang ada Barry-nya emang 2. Cuman gini sih, Riz, aku sendiri kan nggak yakin ya bahwa Barry yang bukan Barry Allen alur utama itu universe utamanya itu akan memang cukup banyak nanti teman-teman kemungkinan tersaji tertampil di film gitu. Cuman itu sendiri masih pendapatku pribadi ya, maksudnya kita nggak bisa lebih jauh dari itu sih. Yang menarik ini mungkin kalau buatku adalah bagaimana ini mungkin jadi ajang Ezra Miller buat show off kualitas acting. Yes. Karena gini, Barry yang kita lihat di universe-nya ini si Snyder ya, Snyder. itu adalah Barry rasa Wally. Ya, Iya kan? tolak aktif. Bisa jadi dari bentuknya, terus kemudian raut muka yang dia cuma sekilas doang. Itu aku mungkin ya harapanku adalah Barry yang ini, yang satunya tuh Barry yang Barry. Ya, Barry, karena Barry sebelum New 52 ya? Ya, betul. Barry betul, yang betul. serius, yang Barry setelah New 52 itu kan Barry rasa Wally juga. Betul, itulah yang terjadi teman-teman kalau kita lompat sedikit ke Flash series. Karena season 1, season 2 Barry-nya masih begini. Iya. Gitu, tapi semakin dia mengalami banyak cobaan segala agak macam. lebih. Saya sih nggak nonton setelah season 4 sih, nggak usah dibahas sih juga soal itu. terakhir 5. Tapi Barry-nya mengalami pendewasaan. Metamorfosis ya. Ya, pendewasaan. Makanya gitu. mungkin ini harapannya. Tapi betul sih, setuju sih. Karena ini kan mereka udah jelas mainan multiverse loh. Betul. Jadi betul. kita bakal ngelihat tanpa menyebutkan multiverse di judul. tanpa harus menyebutkan multiverse ya, Flash doang. Ya. Tapi mereka jelas mainan multiverse, jadi kita bisa mengharapkan beberapa inkarnasi yang berbeda. Betul, yang betul. mungkin nanti ada yang akurat komik, ada yang enggak. Ini mungkin juga excuse DC, excuse Warner Bros buat ngasih lihat kalau ini loh, nanti kamu pasti bakal dapet Superman yang kamu mau kok nanti di film ini. betul, Tapi Superman yang ini juga tetap ada kayak gini. Ya. Gitu. Nah, dulu Riz, sebelum The Flash ini diumumkan jalan proyeknya, filmnya jalan, kupikir karena sebelum Snyder Cut rilis, kupikir kayaknya satu-satunya tempat waktu dan usaha yang untuk menebus dosanya Joss Whedon gitu, maksudnya Justice League-nya Whedon gitu ya The Flash, karena universe-nya bakal bisa diotak-atik dan bisa narik mundur waktu. Memang kemudian Snyder Cut keluar kan, terus film ini juga tetap jalan kan gitu. Nah, setelah berbagai ganti sutradara. Ya, dan kemudian ini juga tetap aja menurutku sih, mungkin kamu juga sependapat Riz, bahwa risk-nya juga masih besar. Iya, gede banget malah, di gede film banget. ini gitu ya. Terlepas ada 2 Batman di film ini tuh belum tentu membantu. Membantu orang buat tertarik ya. Iya. Karena kalau dia jujur lah, dia bikin film sendiri, The Flash sendiri, kalau mau bikin Flash konten film gak bakal laku deh. Iya betul. Mungkin laku, tapi underperform. Iya. Dengan segala hingar-bingar superhero sekarang yang pasti berapa ratus juta, 600 juta ke atas. The Flash nggak akan bisa bersaing kalau dia nggak punya sesuatu yang spesial. Iya, betul. Karena itulah mungkin Michael Film pertamanya diminta kayak gitu. Udah expect-nya udah. Ya. Jadi kalau nanti setelah itu orang udah kenal The Flash di versi layar lebar. Jadi kemudian kalau dia bikin film apapun dimakan sama orang. Betul, makanya Michael Keaton mungkin ditunjuk untuk nge-mentorin Iya. Barry Allen gitu loh, gitu. Nah, apa ya Riz? Ya mungkin
teman-teman kan pasti udah pada ngelihat apa teasernya ya, bahwa teaser. kostumnya ganti segala macem. Tapi It's okay, nggak masalah. nggak ada Kostumnya masalah, bagus nggak ada kok. masalah tentang itu. Tapi Dan ini bukan final ya, belum final banget bukan. karena pasti masih banyak yang Buat diproses. teman-teman yang ngikutin DC animated movie juga pasti paham betul, atau yang baca komiknya juga paham betul, itu adalah ada beberapa penggalan kejadian dari Flashpoint Paradox atau Flashpoint aja kalau di komik itu, di mana Barry datengin yang ku yakin adalah ibunya sih, yang itu gitu, yang di rumah itu gitu. Jadi ya gimana ini juga bakal elemen-elemen main elemen multiverse, kita ngomongin Flash pasti beloknya ke Flashpoint. Yang paling susah adalah The Flash tuh memang dari dulu yang paling susah. Nggak tahu ya kalau di komik mungkin bisa tergarap dengan baik ya, tapi kalau non komik yang paling susah tuh villainnya. Iya. Itu yang paling susah. Ada banyak spekulasi, tapi ya aku nggak ngerti si villainnya siapa. Sampai sekarang masih belum. Tapi aku rasa ini setup memang untuk membangun dunia baru extended universe sih, karena buat excuse macam-macam. Iya, karena sampai sekarang kan kita pasti teman-teman juga udah pada dengar gosip atau rumornya di mana-mana bahwa dengan Warner Bros bergabung dengan merger sama Discovery, itu kan jadi Warner Discovery ya, dan orang-orang Discovery ini pengennya Snyder Cut dilanjut. Tapi kan kita juga kita kalau ngobrolin soal itu mah susah juga. Tapi yang jelas The Flash ini adalah kickstart buat banyak kemungkinan ke depan. Karena ini benar-benar ngebuka multiverse, dan kemudian excuse juga buat DC biar lebih bebas ngapain aja, nggak perlu terikat dengan harus universe ini enggak. Yang penting standalone film tetap bisa bikin film bagus. Nah, tapi terakhir buat dari saya series untuk tentang The Flash ini, mungkin teman-teman juga bakal ada yang bertanya-tanya, loh multiverse kan udah dipakai sama MCU, kenapa ini dipakai lagi di sini nggak disebutin lagi? Buat kalian yang belum tahu, pertama kali multiverse itu muncul justru jauh di tahun sebelum 80-an bahkan itu udah ada. Yang Earth itu ya, yang Crisis of bukan sebelum itu masih udah ada. Udah ada makanya, tapi kan di-establish secara sempurnanya tahun 85-an di mana 89 ya? Enggak. Crisis on Infinite. 85-86 sekitar tahun itu. Mark Wolf itu kan ya? Mark Wolfman gitu, sama George Perez. Nah, jadi teman-teman jauh sebelum Marvel punya multiverse, bahkan Marvel tuh sebenarnya komiknya nggak punya multiverse, hanya ada universe-nya. Earth 1. Enggak, universe-nya tuh hanya kontinuitas normal atau utama sama ultimate dulu. Iya, dulu. Dulu cuma ada itu aja. Kemudian ada Earth 66 banyak. Ya, tapi pionirnya tetap DC, teman-teman. Boleh dicari dicari dimanapun lah referensi. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kita kan apa, teman-teman, pembahasannya? Oke, pasti tentang dia sih. Gitu. Jadi kita di Batman. berdua suka Batman. Tahun lalu kita udah disuguhin teaser yang luar biasa intriguing ya. Saya termasuk yang skeptis ya. Ya, termasuk. Kita udah bahas di podcast juga. Kalau udah nonton podcast kan saya termasuk yang skeptis. Tapi pas nonton teaser trailer yang kemarin, saya ditanyain beberapa teman, hampir semua teman, bahkan Mas Daris pun tanya, gimana Mas habis nonton trailernya The Batman? Jawaban saya tetap sama, yaitu merinding. Apalagi backsoundnya itu kayak horror, kayak Imperial March Imperial Star Wars. Gitu. Maksudnya aku udah apa ya, aku jarang sih bilang seperti ini. Dan ini film bisa menilai film dari trailer tuh hampir mustahil ya. Tapi kalau ini pasti bagus ini. Udah nggak mungkin apa ya, Riz? Oke lah, kita nggak bahas soal ceritanya gimana karena ini bakal rumit banget karena Riddler. Nggak ada yang mudah dengan Riddler gitu. Terus tapi yang menarik adalah gini, Riz. Sepanjang trailer kita kan ditunjukkan karakter Bruce Wayne yang meluap, penuh dengan amarah. Ini kita nggak pernah nih. Belum. Nemuin kayak gini tuh nggak pernah. Beda sama Batfleck ya. Yang dia marahnya itu karena capek karena udah 20 tahun di Gotham City. Ini mah baru bocil. Iya, ini year 2 ya. Nah, dia masih marah kepada keadaan. Bahwa dia sudah setahun menjadi Batman tapi nggak banyak hal yang berubah, malah bertambah parah. Seperti itu kan gitu. kita belum tahu ya. Kita belum tahu. Yang jelas sudut pandang yang diambil tuh yang dia nggak dapat dari Bale tuh kan dia jadi Batman dia langsung agak wise ya. Wise, benar. Ini dia marah banget, dan Alfred tuh kayak capek liatnya. Iya, betul. Jadi kayak apa ya, Riz? Kayaknya loh teman-teman. Ini kalau bener ini adalah year 2-nya Batman, berarti di year 1-nya Bruce Wayne tuh sudah benar-benar membuktikan dan mampu mengatasi berbagai hal dengan fist.
Iya. Di year 2 keluar penjahat yang pakai otak. ini gitu loh. Joker Jadi ya. makanya Matt Reeves itu menampilkan adegan-adegan di trailernya bagaimana Bruce Wayne itu benar-benar sebagai Batman jengkel dan menghabisi orang-orang dengan fisik. Iya, gitu loh. fisik banget. Apa Joker clone? Bukan Joker. Iya, pasukannya yang seperti Joker lah, kita nggak tahu pada saat itu. Yang Gitu. Selina aja sampai takut loh. Iya, karena Riddler ada orang di depan kita pukulin bisa aja. Iya. Tapi kan dia punya pertanyaan Iya. kalau kita nggak berhasil jawab ada orang lain yang mati. Iya. Gitu loh. Itu loh. Itu mungkin yang menarik di sini adalah bagaimana Matt Reeves itu begitu menonjolkan kekerasan. Iya. Tapi musuhnya itu musuh otak. Iya, Dan betul, dia betul. menjanjikan oir. Ini ya, setelah kamu ngomong kayak gini jadi kayak apa ya, Riz? Berseberangan ya. Yang disajikan adalah Dan yang fisik. dijanjikan. Iya kan, yang disajikan adalah fisik, tapi yang harus dipecahkan tuh bukan itu gitu. Nah, ini kan yang menarik, yang bikin filmnya mungkin bakal jadi bagus banget adalah gimana Batman-nya nanti berjuang mengalahkan Riddler yang nggak bisa dipukul. Bukan nggak bisa dipukul ya, secara apa namanya? Riddler tuh juga nyerah kok kalau dia. Iya, dia mah nyerah. Dia bukan dia kan orang yang suka main-main. Iya, betul. Makanya itu bagus banget. Dan ini Riz, teman-teman mungkin akan ingat juga, bagi yang suka The Dark Knight akan ingat bahwa seberapa kerennya Batman muncul di tempat klub malam. Oh iya. Pada saat si James Gordon pada saat itu dikabarkan meninggal habis ditembak itu. Dan ini kan adegannya diulangi. Iya, diulangi. Di klub malamnya dengan lebih serem. Wah, itu dan Batman tuh cocok muncul di iya, keadaan kayak gitu. Cocok, nggak peduli apapun, jebak gitu. Kita nggak akan, kalau aku pribadi nggak akan bahas bagaimana kuatnya armor untuk ditembak itu ya, tapi iya Batman, ya wis lah. Aku nggak cocok sih sama model armor kayak gitu, tapi oke. Iya. It's okay. Iya. Karena ini Batman-nya tuh show off sih. Batman pamer ini. Pattinson ini Batman pamer. Walaupun benar-benar armornya tuh sangat tidak. Ya gimana, platingnya banyak banget itu makanya susah itu. Iya. Dan harusnya peluru juga ada yang bisa nembus ya. Tapi it's okay lah, it's okay. Itu minor ya, itu minor. Iya. Titiknya itu ada di emosi. Yes. Violence, dan yang dijanjikan adalah otak. Iya. Kan nggak nyambung semua nih. Nggak nyambung semua. Dan jangan lupa Gothamnya juga sepertinya tergambarkan dengan baik. Kemungkinan ya. Waktu itu di podcast si Kiko pernah bilang memang ada rumornya hujan terus segala macam. Dan di situ pas nangkap Riddler kan hujan. Hujan ya. Gitu. Jadi, pas aku yang merinding tuh ngelihat di shot dari atas yang dia kotor penuh lumpur tuh. Oh iya. Oh, kalau adegan itu ingat nggak Bruce Wayne di awal Batman versus Superman yang gedungnya habis jatuh dan dia ngelihat Superman. Nah, mirip kan? Mirip bagaimana? Tapi ini lebih depresi lihatnya. Matanya penuh kebencian. Nah, kalau ini bukan benci sih, lebih ke stres sih. Iya. Ini gimana sih keadaannya gitu. Makanya. Ini banyak hal yang menarik dari trailer loh. Makanya kok gimana ya? Dokter Strange aja sampai mundur loh. Itu kayaknya kita bahas konten sendiri. Tadi saya mundur loh gara-gara apa namanya? Mundur tayang. Karena nggak bisa lawan Batman, mustahil. Belum lagi kita bahas soal muscle car, Batmobile, muscle car. Batmobilnya praktikal banget. Harusnya yang ngendarai adalah Dominic Toretto. Kan mobilnya Toretto itu. Mobilnya gitu kalau banget. di Fast and Furious. Makanya ini kan dia mencoba Batman yang benar-benar grounded dalam artian berpijak beneran sama kenyataan. Dia kostumnya juga karena dia penuh dendam, dia kan ininya dibikin dari pistol ya. Padahal Batman kan anti pistol. Itu kan simbolisme yang luar biasa ya. Nah, mobilnya mobil biasa yang dikasih nos. Iya. Jadi bener-bener grounded banget. Kalau teman-teman pernah nonton Punisher yang Thomas Jane, itu kan mobilnya mirip tuh, yang bisa dipasangin jendelanya bisa dipasangin penutup anti peluru segala macamnya, mirip-mirip kayak gitu. Jadi ini kayak masih vigilante sih ya. Ya ini bukan film superhero ya. Yes. Nolan mau gimana pun dia masih punya elemen-elemen yang nggak membumi. Batmobile kayak gitu kan nggak praktikal banget ya. Keren Tumbler tuh keren banget. Akhirnya bisa ngeluarin motor itu kan keren banget. Tapi dia nggak praktikal. Tapi Batmobile-nya ini kan praktikal banget. Dan motornya juga biasa Batman-nya Pattinson. Motornya biasa, motor biasa. Nah, betul. Di satu sisi saya pernah bilang saya pengen nonton Batman yang superhero. Makanya saya suka banget sama Affleck. Cuman ketika dikasih ini kok ya nggak nolak ya akhirnya. Tapi emang lemah sih sama Batman. Tapi kita kan juga pernah ngobrol di podcast itu, bukan di podcast, di konten yang kita bahas tuntas Batman. Siapa sih yang bisa nolak? Ya nggak bisa nolak Batman di milking kayak gimana pun.
Dan ya ini apa namanya ini benar-benar ngelihatin Pattinson itu adalah aktor kelas 1. Wow. Dia bisa Salah satu transformasi film gitu. redemption-nya dia ya? Iya. Ini ya, gila. Sebelumnya udah ada banyak sih. Iya. Cuman kan banyak orang yang meragukan sebagaimana selalu aktor Batman itu selalu diragukan orang, kemudian ketika dia main akan selalu dipuji orang. Diem dulu terus memuji. Iya. Gitu Oke, itu terulang Kayaknya terus lah. kayaknya mungkin ya, Riz, next kita akan bikin obrolan tentang termasuk film Batman and Robin mungkin ya, yang mungkin Iya, mungkin yang orang, mungkin orang salah persepsi. salah persepsi, mungkin itu termasuk Superman Return. Itu butuh Kita satu obrolin konten juga. sendiri sih itu. Gitu. Oke, Film-film yang missed opportunity. Iya. Tapi balik lagi ke The Batman. The Judulnya Batman. bener-bener cuma sederhana loh, The Batman gitu doang. Iya, karena bahkan The Dark Knight yang nggak ada unsur kata Batman-nya aja sebagus itu. Maksudnya rekornya seperti itu gitu. Tapi gini, Riz, kembali lagi ke The Batman, apa ya? Ini kan kalau kita lihat materi trailernya kan sangat sedikit ya Iya, sebenarnya. sedikit banget. Itu kayaknya cuma Ada pengulangan yang yang tahun dulu, lalu juga. Dan gitu. saya nggak masalah sih sebenarnya. Betul. Ini bukan soal masalah, tapi justru yang pengen kuutarakan adalah bagaimana dengan hal yang sangat sedikit tadi kita udah bisa puas gitu. Puas, loh. bener. Aku Gitu udah bener-bener convinced ini film bagus gitu. Jadi kita nggak udah nggak ada keraguan kalau ini bakal jadi bagus. Beberapa film lain baik itu DC atau Marvel, kita tuh masih ngelihat final trailer aja kita masih Iya, nanti gimana ya? bahkan film-film yang kita sangat suka ya kayak Justice League Snyder. Kan pas nonton juga masih meragukan Iya, gimana. iya, Tapi ini enggak ini. Begitu lihat trailer ngedrop plus langsung this will be super good. Nggak ada ya. Aku tuh nonton fandom ketiduran loh Mas beberapa kali. betul. Nah, Betul. yang bener-bener itu kan Batman dan dia Ya, ditaruh di terakhir ya. Seperti biasa. Nah, Seperti biasa. Kemudian pas nonton langsung nggak bisa tidur. Ya, karena udah Aku udah berapa kali tuh ulang terus trailernya. Iya, Saking senengnya dan untungnya juga nggak jauh Maret. Iya. Nah, coba ini akhir tahun depan tuh. Maret awal sih, 4 Maret kalau nggak salah. Stres gitu. Kita dapatnya paling 1 Maret nanti biasanya. Oh ya, mudah-mudahan Ruang Obrol bisa dapat kesempatan screening di bioskop mana gitu. Ya, Mudah-mudahan sih diusahakan. Oke, gitu sih. Apalagi Riz soal The Batman gitu. Sebenarnya nggak banyak, udah nggak banyak yang bisa dibahas sih Mas. Ya, Karena emang materinya juga materinya juga dikit. Kalau kita mau bahas kok armor dan lain sebagainya itu kan akhirnya jadi gitu-gitu doang. Ya mungkin di berbagai banyak konten itu banyak yang memprediksi lah ini nanti kayak kalau gini. kita kayak mah gini. nggak Kalau mau kita prediksi ya. Nggak ini. Karena emang nggak pengen prediksi aja sih. Iya. Karena Kita lebih banyak ke behind the scene-nya apa sih? Kayak tadi kita bahas soal Pattinson-nya, terus kemudian dan Matt Reeves-nya. emang ini udah kalau buat saya belum bisa diprediksi. Betul. Karena nggak banyak yang bisa dikeluarkan. Betul. Musuh utamanya Riddler tapi fokusnya banyak di Penguin kan kocak ya. Iya. Dan padahal ke Penguin itu cuman keluar 10 menit. Jadi ini trailer distraksi banget ini. Iya, Iya luar kan? biasa sih, luar biasa. Betul. Penguin dia bilang kalau dia cuma 10 menit, Iya, sekitar 10 run menit screen time-nya time-nya. screen time-nya. Tapi dia yang banyak di ending itu yang dibalik itu kan Iya. keren banget tuh. Iya. Tapi habis itu paling di penjara. Iya, kita nggak ngerti dan makanya Riddler-nya belum kelihatan. Jadi ini Bahkan nggak dialog. Ini trailer Nggak ada. ini trailer distraksi seperti halnya kayaknya benar-benar di crafting biar kita mikir ke sana, Iya. nanti kita dikasih ke sini. Jadi udah kita nggak mau ngomongin Iya. prediksi. Oke. Gitu sih teman-teman. Jadi makin nggak sabar sih buat nungguin The Saya juga Batman. nggak sabar. Mudah-mudahan Semoga kalian masih juga ada umur seperti juga. itu. Betul, itu yang paling penting. Dan mudah-mudahannya ini coronanya udah Segera hilang. semakin Biar pendapatannya maksimal terus sequelnya juga. Iya, dan cepet kita lah. nonton juga enak gitu loh ke bioskop gitu. nggak Oke sih, gitu. teman-teman, makasih banyak Oke. yang udah nonton obrolan kita berdua tentang The Batman. Sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Thank you. Bye.